kemudian terjadi di Amerika besar-besaran. 10 negara bagian udah di lock. Nah di sini terus terang ya, saya respect kepada pemerintah Indonesia yang tidak mau lock Indonesia. Bagaimanapun. Babe malah respect untuk hal itu, Be, ya? Ya respect dong, ya kan, terhadap pemerintah Indonesia tidak lock. Kalau lock kita hancur ekonomi kita, pasti ini merusak perekonomian. Kalau ini isu campaign dari WHO berakhir soal COVID-19, maka terjadilah perubahan peta politik dan ekonomi dunia. Global politik ya. Oke. Inilah peluang buat Indonesia. Kebangkitan itu dari timur. Di timur matahari mulai bersinar, bangun dan berdiri kawan semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Dialis. Hari ini gue bersama Babe Ridwan Saidi. Gue mau nanya pandangan Babe mengenai corona. Balik lagi mengenai corona karena memang akhir-akhir ini, Be, berita itu kita dihebohkan terus mengenai corona. Semua berita-berita penting banyak banget tenggelam karena pandemik corona ini. Nah, tanggapan Babe mengenai corona ini seperti apa, Be? Ini, Be? Ya, udah beberapa kali, kalau nggak salah ini yang ketiga kali ya. Iya. Macan Idealis mengangkat masalah corona dengan narsum saya. Ini memang masalah penting. Sebegitu lama campaign WHO ya kan tentang waspada corona yang kemudian ganti nama menjadi coronavirus disease 19 ya kan, COVID-19 tidak pernah dijelaskan seperti apa sih itu penyakitnya. Ya kan? Bahaya. Penyakitnya kayak apa? Nah, kita ditolong oleh Presiden Amerika Donald Trump yang mengatakan itu flu, kata dia. Mungkin kalau lebih dalam lagi bukan flu yang biasa ya. Ini istilah umumnya flu berat. Ya, istilah rakyatnya lebih ya, flu berat atau flu akut. Kalau gitu bahasa kan. Betawinya, Be? Flu kedalon. Udah kedalon tuh flu. Jadi kira-kira itu. Nah, sebenarnya untuk memahami latar belakang mungkin politik dari persoalan corona ini ya, dapat kita mengingat kembali tentang sebuah film Amerika yang dirilis pada tahun 2011, film itu bernama Contagion. Ini film tentang coronavirus yang menyebar dari Wuhan, disebut itu dari Wuhan. Sudah terbaca dari film itu, Be? Dalam film itu menyebar dari Wuhan terus ke seluruh dunia. Ini virus. Nama judul filmnya adalah Contagion, ya kan? Judul filmnya. Pemain-pemainnya ada Matt Damon, ada Jude Law, ada Gwyneth Paltrow, ada Kate Winslet. Film ini membawa message bahwa infeksi corona itu dibawa oleh kelelawar gitu. Nah, kelelawar itu biasa menjadi simbol setan. Biasanya Batman dan sebagainya, setan. Lalu ada perkumpulan. Kalau bahasa Indonesianya kampret itu. Kampret. Bukan cebong, bukan, Be. Lalu kalau kita misalnya mempelajari gerakan-gerakan universal ya kan, yang mengarah kepada spiritualisme, biasanya setan dikaitkan dengan Illuminati. Ya, Illuminati. Oke. Ya kan? Maksud Babe gimana maksud Babe ini, Be? Maksud kita pernah bicara tentang Gedung Harmoni yang pernah difungsikan sebagai tempat latihan spiritual kaum Illuminati. Mereka menghadirkan Haji Agus Salim dan Buya Hamka, di mana ada medium, lalu ada rabi yang mendatangkan setan, kan gitu. Kita udah cerita kan.
bahwa setan yang datang ternyata katanya aktris, ya kan? Iya. Tapi Buya Hamka minta datangkan dong di Ponorogo. Rabi nggak sanggup, gitu. Ceritanya itu. Blavatsky di sekitar Jalan Merdeka itu juga dulu merupakan markas dari Illuminati. Dan sekarang dia menjadi, kalau nggak salah, gedung satelit ya. Satelit. Gedung apa tuh? Yang dekat bundaran Lapangan Gambir. Nah, itu itu film ya. Film yang diputar pada tahun 2011 ya, Contagion. Kok menjadi real? Bagaimana itu? Ya kan? Nah, ini saya teringat pada suatu hari zaman saya muda, saya menonton di bioskop Podium di Cikini, yang sekarang Taman Ismail Marzuki. Bioskop Podium memang spesial memutar film-film zaman Belanda. Di dalam film itu diceritakan tentang double acting. Double acting maksudnya begini. Ada seorang tokoh di film itu, dia memainkan peran sebagai pembunuh. Ini tokoh sangat menghayati perannya itu. Sehingga di luar film dia membunuh orang betulan. Double acting nih? Double acting istilahnya. Okay. Nah, apakah Contagion juga double acting? Sangat mungkin. Ya kan, karena 9 tahun kemudian terjadi di Wuhan. Tetapi tidak semata-mata double acting seperti yang kita ceritakan dalam film zaman Belanda itu. Tentu ada latar belakang politik. Karena politik global? Politik global. Karena kemajuan ekonomi Cina dihantam pakai perang dagang juga nggak mempan. Artinya dia cuma oleng sedikit tapi lalu dia tegak lagi. Ya kan? Iya. Nah, di kalangan Cina ada pandangan bahwa yang dinamakan virus corona itu datang ketika mereka menggelar di Wuhan Olimpiade Militer Sedunia. Di mana kontingen Amerika ada 300 katanya. Ini anggapan dari mereka. Nah, pada menjelang itu September 2019, pada menjelang tutup tahun mulailah dia kena itu penyakit. Lalu berita pun merebak di mana-mana. Bahkan WHO pernah mengajukan pertanyaan ke kita. Heran ya kok Indonesia kagak kena katanya. Ya kan? Lalu menyebar berita-berita tentang Trump kena katanya kan. Suspek lah, Trump suspek COVID-19, namanya udah diganti itu waktu. Trump, Nyonya Trudeau, Perdana Menteri Kanada, Sri Paus Prancis juga katanya kena, lalu Wakil Presiden Iran. Itulah tokoh-tokoh dunia yang dianggap kena. Tapi kalau Amerika tetap bilang ini virus Cina, Be. Iya, dia tetap bilangnya virusnya virus Cina aja. Makanya Cina marah nih kan, Be? Beterang. Terang dia marah dong, karena itu virus bukan dari dia. Menurut dia kan, Be? Menurut dia. Kan bukan dari dia. Itu virus. Jadi itu menyebar. Jadi dari siapa, Be? Nah, itu kan orang Cina juga mengaitkan itu dengan peristiwa internasional yang dia bikin pada bulan September. Disitulah proses penularan terjadi. Ya kan? Menurut Cina. Nah, lantas kita lihat sasaran-sasaran itu Italia ya, di mana ada City of Vatican di situ. Dan saya menyaksikan bagaimana Sri Paus Francis ya sangat mengagumkan yang beliau lakukan beberapa hari lalu, ya kan? Beberapa hari lalu beliau bikin misa di sebuah stadion sepak bola, karena Liga Italia ini lagi ngasuh, Dia bikin stadion bisa di stadion. Saya menyaksikan Sri Paus itu memang dia batuk-batuk kecil sedikit, ya kan. Lalu dia ambil sapu tangan dilap. Kalau di sini kan diajarkan, kalau kita mau batuk atau bebangkis bersin, segera tutup dengan ketiak. Itu saya bingung. Itu bagaimana? Iya. Loh, itu rumus apa saya nggak paham ya kan. Dicontohin lagi oleh seorang penggede gitu kan. Bagaimana kalau batuk nutupnya pakai ketiak, gitu. Lantas kalau bersalaman, ya kan? Saya ke Sri Paus menyalami jemaat
dengan tangan. Oke.